11.14 belum pada datang nih teman-teman. Kemana nih ibu-ibu? Jadi apa enggak diskusi kita tentang tombel? Hai Bu Nur, lumayan lah saya dari tadi. Bu Nur dari tadi duluan. Iya, sambil menunggu yang lain. Gimana kabarnya Bu Nur hari ini? Sehat, alhamdulillah, amin. Waalaikumsalam. Panjang. Maaf ya barunya berjalan. Iya, baru 6 menit lah. Panjang umur baru disebut. Ya. Teman-teman yang lain sudah dihubungi, Bronda? Sudah tadi. Kan memang janji. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa. Karena memang janji kita kan 11.20 ya. Alhamdulillah. Berarti udah lengkap kita ya? Udah 11.20 sesuai dengan janji kita. Alhamdulillah, berarti kita sudah bisa mulai ini diskusinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, sahabat guru, wali kelas, dan guru mapel SMA Negeri 2 Dompu. Hari ini, di ruang ini, momen yang tepat kita bertemu, sharing bersama tentang penerapan budaya positif yang berkenaan dengan kesepakatan kelas. Ya, setuju kan, sahabat guru? Hari ini kita sharing bersama. Jadi saya awali dari sahabat guru Bu Krisnawati. Kelas yang mana? Yang dipegang kelas 12 mana? 12 IPA 2. Iya, baik. Mulai dari saya bahas tentang kedisiplinan. Bagaimana menurut Ibu, selama ini kan Ibu mendampingi anak-anak karena di kelas tersebut memang binaan Ibu. Bagaimana perkembangannya? Dalam hal ini kedisiplinan, banyak hal dalam kedisiplinan, terutama disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin dalam kaitannya yang lain tentang melaksanakan tugas dan sebagainya. Saya ingin mendapatkan jawaban dari Ibu. Ya, terima kasih. Ini sebagai sharing aja ya. Jadi Iya, tidak ada sharing. jawaban. Iya. Hanya sharing saja sesama teman kita. Iya. Untuk budaya positif ini tentang disiplin, anak-anak ini masih sangat kurang sekali. Iya. Yang saya lihat selama ini. Karena anak-anak itu masih banyak yang tidak masukkan baju, banyak yang tidak memakai atribut sekolah. Iya. Dan hal ini sudah disampaikan berkali-kali, sudah ada larangannya, menurut tata tertib juga mereka sudah melanggar, tapi tetap saja anak-anak ini tidak mengindahkan. Nah, sebaiknya solusi apa? Bagaimana solusinya untuk mengurangi pelanggaran siswa tersebut? Itu tentang disiplin yang saya rasa sangat penting sekali. Jadi bagaimana teman-teman, apakah ada solusinya untuk hal ini? Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Saya Wali dari 12 IPS 1. Iya. Ya, tadi Bu Kris sudah memaparkan bahwa tentang kedisiplinan. Solusi daripada masalah yang pertama yaitu masalah kedisiplinan. Itu baru masalah-masalah yang lain yang harus kita bahas. Tapi yang paling utama adalah masalah kedisiplinan dulu. Oke, solusinya. Nah, solusi ini wajib dan harus kita bersama-sama merembukan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah kedisiplinan ini yang sampai hari ini saya pun sendiri merasakan untuk bisa mengambil langkah untuk tentang kedisiplinan ini bagaimana. Nah, sementara kita sebagai wali kelas dan guru-guru yang ada, terutama wali kelas dan guru BP itu sudah sangat berusaha sekali menyelesaikan masalah kedisiplinan ini. Contohnya kita mendatangi rumah siswanya, ya kita sudah berusaha sampai dengan kita menghome visit anak-anak ini, ya terutama bekerja sama dengan guru BP-nya yang luar biasa tersebut.
Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada ya, selain kita datang mengunjungi rumah-rumah siswanya, itu untuk masalah kedisiplinan yang berkaitan dengan absensinya. Iya. Ya, mungkin ada yang lain lagi, yang solusi yang lain yang selain seperti itu dari teman-teman. Iya. Oke, Dari mungkin Ibu Yan, iya. Ada mewakili dari kelas 10-2. Ya, kalau kita berbicara masalah disiplin ini nggak cukup waktunya sedikit. Betul, iya, Tapi betul. hanya satu yang Mada minta di sini, kita sama-sama. Yang pertama kesadaran kita masing-masing dulu. Iya, betul. Kesadaran dulu, kemudian kalau mau benar-benar disiplin itu diterapkan di sekolah, itu mulai dari awal masuk dulu. Iya. Ya, kalau di tengah-tengah nggak bisa jalan. Iya, betul. Nah, kalau di tengah-tengah nggak bisa jalan, itu dari awal masuk masuk pendaftaran itu ya. Iya. Kalau mau tanamkan disiplin, Iya. kita belum berbicara yang lain. Iya. Betul. Kemudian kaitannya dengan masalah kesepakatan kelas, kaitannya dengan masalah kesepakatan. Yang kedua yang terpenting sekali di sekolah, ini masalah kebersihan. Iya. Kebersihan Ya, kelas. salah satunya itu kan itu. Iya, selain dari Kebersihan. disiplin ya. Nah, itu penanaman untuk yang kedua yang saya sebutkan masalah kebersihan, itu dari awal juga. Kita nggak jalan di tengah-tengah dan harus kerjasama yang baik, baru akan menghasilkan yang terbaik juga. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin Iya, ada tambahan dari Bu Nur Aini sebagai wali kelas 11-1. Baik, saya dari perwakilan dari kelas 11-1 ya sebagai walinya. Tentu saja kedisiplinan ini menjadi momok yang luar biasa bagi kita semua sebagai guru di lingkungan SMA 2 Dompu ini. Nah, di mana setiap hari kita sudah melakukan berbagai cara, berbagai hal sehingga anak-anak ini bisa disiplinkan. Tetapi selalu saja hal tersebut tidak ada, seolah-olah tidak ada hasilnya. Karena memang apa yang kita lakukan itu sepertinya tidak serius gitu ya. Iya. Apa yang kita lakukan itu hanya panas-panas tai ayam begitu kesannya ya. Iya, Karena memang di awal-awalnya saja, sebulan 2 bulan saja misalnya kita menerapkan kedisiplinan itu. Sementara untuk kelanjutannya tidak terjadi lagi ataupun kita membuat kendor masalah kedisiplinan itu sendiri. Sehingga siswa-siswa kita menjadi siswa-siswa yang manja. Karena memang kita yang memanjakannya. Seandainya kita selalu menerapkan disiplin mulai dari awal sampai seterusnya, nah tentu saja hal itu akan menjadi kebiasaan. Jadi pembiasaan yang diperlukan dalam hal ini. Sehingga pembiasaan yang dilakukan itu sudah menjadi suatu hal yang sangat mendarah daging pada siswa-siswa kita. Dan terutama juga untuk kita sebagai guru-gurunya. Mungkin itu saja ya masukan dari saya. Iya. Iya. Iya, kalau melihat jawaban semua sahabat guru tadi, rata-rata bersifat keluhan ya. Iya. Yang saya inginkan sekarang jawabannya, adakah peningkatannya, dampak positifnya dari sebelum penerapan ini berlangsung dan dibanding setelah ini kita terapkan dalam keseharian kita. Itu yang mau saya. Berapa peningkatannya bisa dilihat kan, signifikannya ada enggak? Nah, tadi keluhannya sekarang, oh iya ada peningkatan. Ya, baik. Iya. Silakan. Ya, kami mencoba untuk Iya. menanggapi apa yang disampaikan. Poin yang kedua, ya bagaimana perubahan setelah kita Iya. melakukan Adanya perubahan. disiplin positif itu ya, setelah kita melakukan itu kesepakatan kelas. Nah, kalau berdasarkan kita lihat, alhamdulillah dan insya Allah itu sudah ada beberapa yang menurut kita pantauan kita dari anak-anak, terutama khusus kepada kita wali kelas, kita bisa melihat insya Allah dan alhamdulillah sudah ada perubahan. Ya, alhamdulillah dan sudah ada perubahan. Ya. Tapi kalaupun itu ada perubahan, mestinya kita tetap dorong terus. Iya. Ya, tanpa adanya kita pendamping sebagai Iya. wali kelas, itu nggak akan semua berjalan Iya. terus. Seperti Pendampingan apa yang wali kita kelas, harapkan. iya, dan guru mapel setiap Iya. jam. Iya. Itu aja. Jadi Iya. intinya di sini kita sama-sama bekerja. Iya, yang terakhir mungkin saya kaitannya dengan kelas saya sendiri sih. Lumayanlah dampak positif dari penerapan ini. Yang saya lihat mungkin ini penyebabnya. Yang pertama, ini kaitannya dengan disiplin waktu. Karena ini poin nomor 1 menurut saya.
Yang pertama, siswa kita rata-rata di luar daerah, di luar pusat sekolah ini maksudnya, bukan di lingkungan ini. Rata-rata yang di luar, ada yang notabene yang numpang kendaraan teman, jadi menunggu teman yang datang, itu kendalanya. Karena sudah pribadi, secara pribadi saya bertanya, apa kendalamu? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, anak-anak ini kadang mampir melihat teman yang lain, jadi menghambat untuk masuk cepat walaupun dia sudah datang lebih awal. Jadi disitulah dibutuh kesabaran kita, kolaborasi kita, guru mapel, wali kelas, dan guru BK, tanpa melihat siapapun sama-sama bergerak. Tuh, menurut saya ini, menurut saya. Insya Allah, apalagi kita membawa citra positif bagi mereka. Karena disiplin juga kan berawal dari gurunya. Karena kita adalah profil yang ditiru kan. Mungkin begitu. Saya juga sambil belajar untuk itu. Itu saja kaitannya dengan disiplin waktu menurut saya. Tapi insya Allah udah ada perubahan. Karena secara persuasif sering saya tanya, sering saya bilang, oh anak-anak besok lebih awal. Oh ya insya Allah dah. Ya mungkin cukup sekian masalah disiplin waktu. Terus yang kedua, ya baik para sahabat guru, tadi kita sudah berkeluh kesah dampak positif dari penerapan apa tentang kedisiplinan ini. Sekarang saya bisa menarik sebuah kesimpulan. Ternyata kedisiplinan ini ketepatnya itu implementasi atau sikap, bukan teori. Karena berawal dari sikap kan, iya, disiplin waktu. Ini seperti orang bijak berkata, Allah bisa karena biasa. Jadi anak-anak udah dibiasakan nanti lama-lama berubah menjadi lebih baik. Itu rata-rata ya. Ya kedepannya seperti tadi, semoga kita tetap berkolaborasi demi kelancaran dan ketertiban, kedisiplinan yang kita sudah sepakati bersama di kelas. Ini membawa dampak positif bagi siswa, juga bagi kita dan sekolah umumnya. Mungkin sekian dari sharing bersama hari ini. Semoga kedepannya atau besok kita sharing lagi dengan poin-poin yang lain masih kaitannya dalam budaya positif. Terima kasih sahabat guru. Selamat pagi menjelang siang untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi.